Bab 291. Kyle dan Olivia tidak tahu harus berbuat apa sementara wajah mereka terlihat putus asa. Zeke menghibur, "Jangan khawatir, ayah, ibu, aku tidak akan membiarkan Sofia menikah dengannya." Berbicara tentang Sofia, di mana dia? Pasangan itu menatap kamar Sofia dengan ekspresi yang lebih sedih di wajah mereka. Sayangnya, karena pernikahan itu, Sofia telah melakukan mogok makan selama 2 hari sekarang. Dia mengunci diri di kamarnya sepanjang hari. Kamu harus pergi dan berbicara dengannya. Mogok makan selama 2 hari. Zeke mengerutkan kening, hatinya sakit. Dia buru-buru berjalan dan hendak mengetuk pintu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Sofia keluar. Dia telah mendengar suara Zeke, jadi dia keluar untuk melihatnya. Pemandangan Sofia membuat jantung Zeke berdegup kencang. Itu karena dia adalah cinta pertamanya dan karena Sofia menjadi lebih cantik setelah bertahun-tahun. Meskipun tanpa riasan, ketampanannya akan membuatnya menonjol di antara orang banyak bahkan jika dia tinggal di kota. Namun, dia belum makan apapun selama 2 hari, jadi kulitnya yang semula putih dan lembut berubah menjadi sedikit kuning. Zeke memberinya senyuman. "Aku kembali, Sofia." Mata Sofia memerah, jelas karena kegembiraannya saat melihat Zeke. Namun, dia masih mengangkat kakinya dan menendang pantat Zeke. "Huff, bocah nakal, jadi kamu masih ingat aku, ya? Tapi kamu tidak datang menemuiku selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu tahu betapa khawatirnya aku?" Untuk sesaat, Zeke diliputi perasaan campur aduk. "Sofia, tendangan itu adalah puncak hidupmu, kau tahu. Anda orang pertama yang berani menendang pantat Marsekal Agung." Pada saat yang sama, dia merasa senang. Sofia masih gadis yang sama yang dia kenal, dia penuh semangat dan terus terang seperti sebelumnya. Dia masih menganggapnya sebagai adik laki-lakinya yang suka mengikutinya saat itu. Zeke buru-buru meminta maaf, "Sofia, maafkan aku. Aku berada di tentara selama bertahun-tahun, jadi aku tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Tapi jangan khawatir, aku kembali untuk melindungi kalian semua dari sekarang." Sofia menghela napas. "Yah, kamu tidak perlu bersikap keras. Jonas memberitahu kami tentang kamu main-main di luar sana. Jangan khawatir, aku akan melakukan segalanya untuk mendapatkanmu seorang istri." Zeke kehabisan kata-kata. Jonas Kalum yang terkutuk itu. Apa sebenarnya yang telah Anda katakan kepada mereka? Sementara itu, Yoshua telah ngiler di atas Sofia begitu dia keluar dari kamarnya. Dia buru-buru bangkit dan berjalan ke arahnya. "Sofia, kamu akhirnya keluar untuk menemuiku." Sofia dengan cepat mundur selangkah dan memarahi, "Tahan di sana. Tetap 1 meter dariku." Dia muak dengan bau badan Yoshua. Yoshua sepertinya tahu apa yang dipikirkan Sofia. Dia dengan cepat menjelaskan, "Aku mandi lusa kemarin, Sofia. Kamu bisa memeriksanya sendiri." Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya tetapi dihentikan oleh Zeke. "Berhenti di sana." Sofia melirik Yoshua dengan jijik. "Apakah kamu menyikat gigi saat mandi?" Aku akan melakukannya besok." Yoshua menggaruk kepalanya karena malu. Zeke tidak percaya. Tampaknya Yoshua tidak hanya jelek tetapi juga tidak terlalu pintar. Dia bahkan tidak menyadari Sofia mengejeknya. Namun, Jonas semakin marah. "Sofia, beraninya kau berbicara dengan calon suamimu seperti ini? Wanita yang kasar. Kyle, apakah ini caramu mendidik putrimu?" Dengan ekspresi canggung di wajahnya, Kyle kehilangan kata-kata. Mencoba meredakan ketegangan, Olivia dengan cepat berkata, "Sofia, buatkan kami teh." Sofia menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan dan mengulurkan tangan, mencoba mengelus kepala Zeke. Tapi Zeke lebih tinggi setengah kaki darinya, jadi dia tidak bisa mencapai puncak kepalanya. Bab 292. Oleh karena itu, dia harus berjinjit. "Kenapa kamu harus tumbuh begitu tinggi? Sampai pada titik di mana aku harus berjinjit untuk membelai kepalamu. Kamu membuatku terlihat buruk. Pokoknya, duduklah di sini sebentar. Aku akan membuat teh." Zeke tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambut Sofia. "Baik." Ketika dia masih kecil, Zeke 1 kaki lebih pendek dari Sofia. Sofia suka membelai kepala Zeke dan mengejeknya karena begitu pendek. Karena itu, Zeke ingin mencari kesempatan untuk membalasnya. Dia sekarang akhirnya bisa membalas dendam. Sofia menghentakkan kakinya karena marah. "Aku akan membuatmu membayar nanti, bocah nakal." Kyle mencoba yang terbaik untuk membujuk Jonas untuk pergi lebih dulu, tetapi Jonas bersikeras menyelesaikan skor dengan Zeke. Jadi Kyle tidak punya pilihan selain membiarkannya tinggal.
Sofia segera selesai membuat teh. Dia mengeluarkan teko teh dan menuangkan secangkir untuk semua orang sebelum dia duduk di samping Zeke. Dia mengambil segenggam biji bunga matahari untuk Zeke. Ayolah, bocah, kamu suka makan ini ketika kamu masih kecil. Kamu dapat memiliki semua yang kamu inginkan hari ini. Zeke mengulurkan lengannya untuk mengambilnya darinya. Terima kasih, Sofia. Sofia geli saat melihat tangan Zeke yang begitu besar. Ketika mereka masih muda, Zeke tidak bisa memegang segenggam biji bunga matahari yang dia ambil bahkan dengan kedua tangannya. Namun, segenggam biji bunga matahari yang diambil sekarang hanya bisa mengisi sepertiga dari telapak tangan Zeke. Astaga, dia tumbuh tinggi dan tangannya, yang membuatku kehilangan muka. Melihat interaksi antara mereka berdua, Joshua sangat marah saat dia menatap Zeke dengan mata merah. Sementara itu, para tetangga datang karena mereka semua tertarik dengan mobil yang diparkir di depan rumah Callums. Kyle, apakah kerabatmu datang mengunjungimu? Mengingat dia datang dengan mobil, dia pasti kerabat dari kota, kan? Apakah dia di sini untuk melamar Sofia? Dia punya mobil, jadi dia pasti dari keluarga kaya. Kurasa mereka cocok. Jonas mencibir dan berkata, kerabat dari kota. Dia Zeke Williams. Para tetangga kemudian menatap Zeke. Oh, itu benar-benar Zeke. Zeke telah tumbuh begitu tinggi. Kami belum melihatnya selama beberapa tahun. Zeke telah menjadi sangat sukses sehingga dia mampu membeli mobil sekarang. Itu sangat bagus. Zeke, apakah kamu masih ingat saat aku memergokimu dan Hudson mencuri ubi jalarku ketika kamu masih kecil? Alih-alih memarahimu, aku menawarimu ubi. Jonas menjadi tidak senang ketika para tetangga mulai nyaman dengan Zeke. Berhasil. Jika dia dianggap sukses, maka aku akan menjadi bos besar. Padahal dia hanya seorang pekerja konstruksi. Para tetangga skeptis ketika salah seorang bertanya, pekerja konstruksi. Bagaimana dia bisa membeli mobil? Mobil ini adalah Santana tua. Saya pikir itu mobil bekas yang bisa dibeli dengan sekitar 10 atau 20 ribu. Selain itu, saya mendengar Zeke adalah mainan anak laki-laki untuk bos lokasi konstruksi, jadi mobil ini mungkin diberikan kepadanya oleh bos. Apa? Para tetangga melebarkan mata karena terkejut. Di pedesaan, ada dua jenis orang yang paling dipandang rendah. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah dan mainan anak laki-laki. Karena Zeke dikatakan sebagai yang terakhir, penduduk desa mulai mengutuknya. Mainan anak laki-laki. Sial, dia benar-benar rela melakukan apa saja untuk menghasilkan uang, bukan? Dia sehat, namun, alih-alih bekerja keras, dia memilih untuk memanjakan seorang wanita. Sungguh menjijikkan. Meskipun demikian, dia memiliki penampilan dan tubuh yang cocok untuknya menjadi seorang gigolo. Mendengarkan ejekan penduduk desa, Kyle dan Olivia sangat malu hingga mereka menundukkan kepala. Sofia juga merasa sangat terhina hingga matanya berkaca-kaca. Zeke di sisi lain, kehilangan itu. Bab 293. Zeke akhirnya mengerti mengapa Kyle dan Olivia ingin dia kembali dan tinggal di sini. Dia juga tahu mengapa Sofia mengatakan dia akan melakukan segalanya untuk mendapatkan dia seorang istri. Mereka sepertinya mengira dia adalah mainan anak laki-laki untuk seorang wanita. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap Sofia. Sofia, apakah ini yang mereka katakan tentangku? Zeke, aku tidak menyalahkanmu. Selama kamu membuka lembaran baru, kamu masih adikku, kata Sofia sambil menghela nafas. Apakah kamu benar-benar percaya rumor konyol seperti itu, Sofia? Zeke tercengang. Kalau begitu, bagaimana lagi Anda bisa membeli mobil? Sophie bertanya. Zeke kehabisan kata-kata. Sofia, saya sangat menyesal Anda telah menjadi begitu berpikiran tertutup. Seharusnya aku membawamu keluar dari desa kecil ini lebih awal. Jonas berdeham. Baiklah, mari kita kembali ke bisnis. Zeke, apakah kamu akan membayarku 300.000 penuh atau mencicil? Mengingat kamu adalah keponakanku, aku tidak akan memanggil polisi. Puff. Para tetangga tidak bisa menahan tawa mereka. 300.000. Saya pikir seluruh keluarga bahkan tidak bisa membayar Anda 3.000. Semua orang tahu mereka telah menghabiskan semua uangnya untuk merawat kaki Kyle. Mereka tidak punya uang ekstra untuk memberi kompensasi kepadamu. Oh ya, mereka punya uang untuk membeli makanan kemarin dan bahkan datang untuk meminjam 100 dariku. Astaga, pinjam uang untuk membeli makanan. Kenapa mereka tidak menjadi pengemis saja? Setidaknya, pengemis makan gratis. Zeke merasa patah hati setelah mendengar ucapan mereka. Tingkat kemiskinan Kyle dan Olivia di luar imajinasinya.
Jonas kemudian berkata sambil mencibir, "Yah, sepertinya kamu tidak bisa memberiku kompensasi bahkan jika kamu menjual rumahmu. Yah, berbaik hati seperti aku, inilah pilihan lain. Menikahi Sofia dengan putraku, Yoshua. Bukan hanya aku tidak akan melakukannya. Membutuhkan kompensasi apapun dari Anda, tetapi saya juga dapat membayar untuk pengobatan Hudson. Penyakitnya agak sulit diobati, tetapi masih dapat disembuhkan selama Anda bersedia mengeluarkan uang untuk perawatan itu." Para tetangga melirik Sofia dan Yoshua, merasa kasihan pada wanita malang itu. Sungguh sia-sia memiliki seorang gadis cantik untuk menikah dengan pria jelek, Yoshua. Namun, Jonas adalah pengganggu di desa, dan semua orang takut menyinggung perasaannya. Mereka hanya bisa memihaknya dan mulai membujuk Kalums. "Kyle, kamu beruntung Sofia bisa menikahi Yoshua. Kamu harus menghargai kesempatan ini." Meskipun Yoshua tidak memiliki penampilan yang bagus, dia sangat cakap dan pandai menghasilkan uang. Dia bahkan memenangkan kontrak untuk proyek besar baru-baru ini. "Kamu telah memperoleh keuntungan dari ini, karena menikahi putrimu dengannya dapat memberi makan seluruh keluargamu. Kamu tidak perlu merasa lapar lagi." "Benar. Kami membesarkan anak perempuan agar kami bisa mendapat untung dari pernikahan mereka." Kyle dan Olivia tidak mengatakan apa-apa saat mereka menundukkan kepala dan diam-diam menyeka air mata mereka. Tidak ada bedanya dengan menjual putri mereka jika mereka benar-benar melakukan apa yang mereka katakan. Mereka tidak bisa melakukan hal yang kejam dan tidak manusiawi seperti itu. Namun, jika mereka tidak menyetujui permintaan Jonas, Zeke dan Hudson akan hancur. Apa yang harus kita lakukan? Kyle dan Olivia hampir putus asa karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Sofia melirik Zeke dan tiba-tiba berkata, mengambil keputusan, "Baiklah, aku akan setuju untuk menikahi Yoshua, tetapi dengan satu syarat." "Ada apa, Sofia?" "Aku bisa menyetujui sebanyak mungkin syarat yang kamu mau, jadi beritahu aku." Yoshua sangat senang. "Grup Williams akan mengembangkan tujuan wisata di dekat desa kami, dan Anda adalah kontraktor untuk bagian dari proyek itu, bukan?" Sophie bertanya. Yoshua buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, saya seorang kontraktor untuk bagian dari perbaikan jalan. Setelah proyek selesai, saya akan mendapat untung 200.000. "Wow!" Penduduk desa iri saat mendengar, keuntungan 200.000. Berapa tepatnya 200.000? Mereka tidak akan pernah bisa menghemat 200.000 bahkan jika mereka bekerja selamanya dan tidak menghabiskan apapun untuk makanan dan air. Namun, Yoshua sangat cakap sehingga dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam satu proyek. Bab 294. Sofia berkata, "Kamu harus mendapatkan pekerjaan tetap dan tetap untuk Zeke, serta membayar perawatan medis Hudson." "Tidak masalah," Yoshua setuju tanpa ragu-ragu. "Zeke bisa bekerja sama denganku di proyek perbaikan jalan. Karena dia bekerja di lokasi konstruksi, dia tidak perlu melalui masa percobaan. Aku akan langsung menawarkan dia gaji sebagai pekerja berpengalaman. Setelah pekerjaan jalan selesai, aku akan menjadikannya satpam di lokasi wisata. Jika penampilannya bagus, dia bahkan bisa menjadi kepala keamanan. Dia tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupnya. Adapun Hudson, saya akan mencoba terbaik untuk mendapatkan seseorang untuk mengobatinya." "Oke." Sofia menganggukkan kepalanya setuju. Dia telah berusaha menahan air matanya, tapi tetap saja, air mata mengalir di pipinya saat dia berbicara. Kyle dan Olivia juga menangis. Zeke sangat tersentuh. Seorang saudara perempuan yang tidak memiliki hubungan darah dengannya sebenarnya akan mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi dia. "Bagus sekali, Sofia." Zeke mengambil selembar tisu dan dengan lembut menghapus air mata dari wajah Sofia. "Sofia, setelah apa yang baru saja kamu katakan, aku akan memperlakukanmu sebagai saudara kandungku seumur hidupku. Jangan menangis, Sofia, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengannya. Aku jamin." Sofia menghela nafas. "Zeke, aku tahu kamu tidak ingin aku pergi, tapi hidup tidak memberiku pilihan sekarang." "Sofia, tatap mataku," kata Zeke sambil menyingkirkan rambut dari matanya. "Dengan segala keseriusan, aku memberitahumu, sebagai saudara perempuanku, kamu tidak bisa terburu-buru menikah. Jika kamu ingin menikahi seseorang, sejumlah besar hadiah pernikahan harus diberikan, dan pernikahan besar harus diadakan. Kamu juga akan menerima berkah dari semua orang." Sofia sedikit terpesona saat menatap mata Zeke. Zeke telah tumbuh dewasa. Dia tahu bagaimana melindungiku sekarang. Namun, bisakah hasratnya benar-benar mengubah kenyataan? Ini kekanak-kanakan dan konyol. Yoshua berkata dengan tidak sabar, "Pergi,
kamu tidak punya suara di sini. Dia kemudian menoleh ke Sofia. Sekarang setelah kamu menyetujui lamaran pernikahan, aku akan mengirimkan hadiah pernikahan hari ini. Bagaimana menurutmu, Sofia? Sofia menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Zeke memutar matanya ke arah Yoshua. Tersesat. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Keluar dari sini. Yoshua kehilangan ketenangannya. Kita yang akan menikah, siapa yang akan kamu campuri? Ayo, Sofia, duduk di sini. Jangan duduk terlalu dekat dengannya. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk meraih tangan Sofia. Tapi Zeke buru-buru menepis tangan Yoshua. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Persetan. Wajah Yoshua mendung. Beraninya kamu memukul tanganku. Jangan lupa kamu masih harus bekerja untukku di masa depan. Jika kamu melewati batas, aku tidak akan memberimu pekerjaan ini. Haha, aku pemilik proyek itu. Apa kamu tidak malu meminta bos untuk bekerja untukmu? Zeke menyeringai. Proyek pengembangan destinasi wisata milik keluarga Williams dari Ateville. Sebelumnya, Ben memohon kepada Zeke untuk mengambil proyek tersebut tetapi ditolak olehnya. Dengan kata lain, Ben pasti akan memberinya proyek selama dia memintanya. Puff. Haha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Tampaknya Zeke tidak menguasai apapun selain seni menggertak setelah bertahun-tahun. Selain omong kosong, hadiah pernikahan dalam jumlah besar, dan pernikahan akbar, dia bahkan mengklaim bahwa proyek itu miliknya. Sungguh lelucon yang konyol. Bahkan orang terkaya di distrik Riverdale tidak akan berani menyombongkan diri seperti ini. Merasakan ketegangan antara Yoshua dan Zeke, Sofia panik dan memarahi Zeke. Cukup, Zeke. Bisakah kamu tidak membuatku pusing? Pergi dan tunggu di dalam kamar Sofia, Zeke, kata Kyle yang merasa kecewa. Aku tahu kamu kesal. Aku tahu kamu merasakan perasaan Sofia, tapi kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti ini. Sofia telah membuat pengorbanan besar untuk memberimu pekerjaan ini dan bahkan. Sayangnya, cepatlah dan tunggu di dalam kamarnya. Sebaiknya jangan ikut campur. Bab 295. Zeke menarik napas dalam-dalam. Tidak ingin membuat Kyle dan Olivia marah, dia tidak punya pilihan selain bangkit dan perlahan berjalan menuju kamar Sofia. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, karena hanya dengan menunjukkan kekuatan sejatinya dia bisa berdiri tegak. Ketika dia sampai di pintu kamar, dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Sofia. Sofia, apakah kamu ingin merasakan pengalaman menjadi orang yang kuat? Aku akan mengaturnya untukmu sebentar lagi. Hahaha. Kerumunan meledak dalam tawa sekali lagi. Sedangkan Kyle dan keluarganya menundukkan kepala karena malu dan tidak mengatakan apa-apa. Begitu berada di dalam ruangan, Zeke menelepon Ben. Telepon diangkat setelah hanya berdering sekali. Ben bertanya hati-hati, apa yang bisa saya bantu, Pak? Proyek yang ingin Anda berikan kepada saya sebelumnya adalah proyek pengembangan pariwisata di dekat White Ridge, kan? Tanya Zeke. Ben buru-buru menganggukkan kepalanya. Ya, Anda benar, Tuan. Mohon kasihanilah saya dan terima proyek ini, Tuan. Atau lebih tepatnya, jika Anda mau, saya dapat menyerahkan seluruh keluarga Williams kepada Anda. Tuan, keluarga kami dalam posisi genting. Kami, dalam kekacauan. Hanya Anda yang bisa mengendalikan semuanya. Saya tidak akan mengambil alih proyek ini, tetapi saudara perempuan saya mungkin tertarik, kata Zeke. Apa? Ben mulai menangis dengan gembira. Dia akhirnya mengalah. Meskipun tidak realistis untuk memintanya memaafkan keluarga Williams sekarang, itu setidaknya satu langkah maju. Jangan khawatir, Pak, saya ada di sana, kata Ben sambil menangis bahagia. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, sudah waktunya adikku menikah, jadi, sebagai kakak, aku ingin membantunya menyiapkan mas kawin. Serahkan pada saya, Pak, saya jamin. Ben segera mengerti apa yang Zeke maksudkan tanpa menunggu dia selesai. Aku bersumpah demi kematianku bahwa aku akan mengurus ini dengan baik. Oke, jawab Zeke. Setelah menutup telepon, Zeke meregangkan tubuhnya. Sofia, kamu melindungiku ketika aku masih kecil, dan sekarang, giliranku untuk melindungimu. Tatapannya jatuh pada bingkai foto yang diletakkan di atas nakas. Dalam foto tersebut, Zeke dan Hudson sedang berjongkok di punggung bukit sementara Sofia menyentuh kepala mereka dengan senyum menawan yang menarik-narik sudut mulutnya. Ini adalah satu-satunya foto yang pernah diambil Zeke selama masa kecilnya. Mungkin itu juga satu-satunya foto yang pernah diambil Sofia dan Hudson. Zeke mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Sofia di foto itu. Mulai sekarang, Sofia,
Aku ingin kamu menyimpan senyum manis ini di wajahmu selamanya. Pada saat yang sama, dia melihat sebuah lubang yang kemungkinan disebabkan oleh api di sudut kiri atas foto. Aduh, foto ini sudah tidak sempurna lagi. Zeke menghela napas. Sementara itu, para tetangga masih mengolok-olok Zeke di ruang tamu. Apakah dia benar-benar mengatakan dia akan mengubah Sofia menjadi orang yang kuat? Tampaknya Zeke tidak hanya miskin tetapi juga gila. Jonas mengumumkan, karena pernikahan telah diputuskan, saya akan mengirimkan hadiah pernikahan nanti sore. Karena pernikahan akan menjadi final dengan pengiriman hadiah pernikahan, Kyle sedikit enggan, jadi dia berkata, Jonas, bukankah ini sedikit terburu-buru? Saya tidak bebas di sore hari karena saya masih harus bekerja. Mengapa bukankah kita memilih hari lain? Apa pentingnya pekerjaanmu? Aku bisa mengirim seseorang untuk melakukan pekerjaanmu untukmu. Baiklah, sudah beres, kata Jonas tegas. Kyle tidak berani membantah karena sikap Jonas yang angkuh. Para tetangga kemudian pergi, Jonas dan Yoshua juga kembali. Sofia berdiri dan menyeret kakinya ke kamarnya dalam keadaan kesurupan. Begitu dia berbalik, air mata mengalir di pipinya tak terkendali. Dia tidak berani menyeka air matanya karena takut ayahnya akan menyadarinya. Sofia, ucap Kyle tiba-tiba. Ya, ayah. Sofia berhenti di jalurnya sementara punggungnya masih menghadap orang tuanya. Dia tidak ingin mereka melihatnya menangis.